Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Ketemu lagi sama saya Asri, dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship. Nah, maksud saya Sociopreneurship. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung teman-teman. Mungkin selama beberapa puluh menit ke depan kita akan em, membahas materi pengantar mengenai sociopreneurship. Setelah sebelumnya kita melakukan perkenalan, kemudian kontrak belajar, ini saatnya kita melalui materi pengantar gitu ya untuk sociopreneurship. Mohon izin untuk share screen. Oke. Nah, kelihatan belum? Ini kelihatan ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Share sebentar. Nah, oke. Mana, mana, mana. Nah, oke. Ya, teman-teman sekali lagi perkenalkan nama saya Astri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Yang akan selama satu semester ke depan kita akan sama-sama mendalami dan mempelajari apa sih itu sociopreneurship. Ya, langsung saja. Apa sih sebetulnya sociopreneurship? Sociopreneurship itu merupakan gabungan dari kata social and entrepreneurship, yang artinya sosial adalah masyarakat dan entrepreneurship adalah aktivitas berusaha atau berwirausaha. Jadi sociopreneurship itu adalah bisnis berkelanjutan yang fokus pada solusi masalah sosial. Nah ini ya garis bawahnya, solusi masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalkan entrepreneurship itu fokus pada penghimpunan profit gitu ya, profit perusahaan akan agar mendapat keuntungan atau kebaikan secara ekonomis. Nah, kalau sociopreneurship nggak berseberangan sih gitu ya, tapi sociopreneurship ini bertujuan atau titik utamanya adalah fokus pada solusi masalah sosial. Jadi kita cari dulu masalah sosial yang ada di sekeliling kita, kemudian nah aktivitas entrepreneurship atau kewirausahaannya adalah fokus pada pemberdayaan masyarakat. Jadi yang jadi poin utamanya bukan keuntungan secara ekonomis, tapi keuntungan secara sosial gitu ya. Dampaknya seperti untuk sosial seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ukuran keberhasilannya bukan cuma keuntungan secara ekonomis, tapi manfaat sosial yang dirasakan masyarakat. Nah sebetulnya sejarah sosial, sejarah singkat sociopreneurship ini sudah dimulai sejak lama gitu ya. Misalkan organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu ya kalau di Indonesia itu sebagai pelopor gerakan sosial dengan prinsip kewirausahaan sosial. Contoh, kita tahu gitu ya kalau Muhammadiyah tuh aktivitas sosiopreneurshipnya di bidang pendidikan pasti gitu ya karena yang jadi Menteri Agama kalau nggak dari NU ya dari Muhammadiyah gitu ya kalau dari NU mungkin em, sorry, kalau dari Muhammadiyah kita sangat lihat gitu ya, sangat bisa merasakan gitu ya, di mana banyak sekali apa jenjang pendidikan yang di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah gitu, mulai dari MI. Misalkan kalau di Cipanas ada MIAD atau MI Madrasah Ibtidaiyah Ahmad Dahlan di bawah hmm, Kementerian Agama Kemenag gitu ya. Kemudian ada SMP Muhammadiyah, ada SMA Muhammadiyah, bahkan sampai dengan jenjang universitas gitu ya. Dan luar biasa gitu. Cabangnya ada di mana-mana, ada di Bandung, ada di Sukabumi, di Cianjur belum ada. Di apa di Jakarta bahkan ada UHAMKA Universitas eh, Hamka gitu ya itu juga Muhammadiyah gitu. Nah jadi walaupun gitu ya memiliki efek, nah pada akhirnya keuntungan secara ekonomi adalah side effect karena tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat gitu ya. Kemudian evolusi dari gerakan sosial ke model bisnis yang berdampak sosial. Nah pada akhirnya ini Muhammadiyah saya juga cukup kagum kagum dengan sistem yang mereka ciptakan yang pada akhirnya bisa diduplikasi gitu. Yang penting dari sebuah kewirausahaan kan ada sistem. Sistem yang bisa diduplikasi
di cabang-cabang yang lainnya gitu. Kalau sistemnya sudah aja gitu, di cabang manapun akan apa ya memiliki ruh atau jiwa atau visi yang sama gitu. Nah, saya harapkan nanti luaran dari mata kuliah ini teman-teman tuh punya kesensitifan secara sosial, tahu gitu ya apa sih yang menjadi permasalahan utama di dalam masyarakat, kemudian teman-teman hadir jadi solusi, bukan cuma memberdayakan secara sosial, tapi juga berdampak secara ekonomi. Nanti ya itu proyek akhirnya. Ya, contohnya sociopreneurship di Indonesia gitu ya, yang sudah terjadi misalkan Pinihan memberdayakan 100 lebih petani jahe di Yogyakarta dengan prinsip fair and sustainable gitu ya. Jadi, nah mungkin gitu ya, ada problem nih yang dilihat sama owner si Pinihan ini bahwa petani jahe kurang berdaya nih. Nah, pada akhirnya mereka membentuk Pinihan ini atau kitabisa.com adalah platform crowdfunding untuk pendidikan bencana dan kesehatan. Nah, ini jadi istilahnya udunan sosial gitu. Jadi si kitabisa.com tuh kayak ACT, aksi cepat tanggap gitu ya, bukan aksi cepat tilep ya di ini diplesetin karena ada corruption di sana. Nah, jadi platform kitabisa.com ini kita bisa udunan crowdfunding, bahasa kerennya crowdfunding, bahasa Sundanya udunan gitu ya, untuk sesuatu yang sedang dikampanyekan ya, biasanya untuk pendidikan seseorang gitu ya, beasiswa atau bencana alam dan kesehatan, atau waste for change, layanan pengelolaan sampah berkelanjutan yang membangun kesadaran sosial. Jadi fungsinya apa? Fungsinya diri kita sebagai sociopreneurship itu adalah connect the dot gitu. Paham nggak sih teman-teman? Kayak tadi kitabisa.com mengkoneksikan atau menyambungkan dari masalah yang ada dengan potensi yang dipunya gitu. Contoh, misalkan masalah yang ada adalah bencana alam di Kabupaten Cianjur, misalkan tahun 2022 bulan November, gempa bumi. Masyarakat di Kabupaten Cianjur kan butuh support gitu ya, baik keuangan, logistik, dan lain sebagainya. Nah, si kita bisa ini juga punya potensi, dia punya follower yang banyak, pengguna aktif yang banyak, yang dia kampanyekan, akhirnya orang mau donasi ke sana, didonasinya disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi peran kita itu sebagai penyalur, sebagainya penyalur rahmat gitu ya, penyalur kebaikan. Yaitu connect the dot kalau bahasa Bill Gates gitu ya. Nah, peran kemudian apa nih? Bentar. Peran sociopreneurship dalam pemberdayaan masyarakat gitu ya. Yang pertama yaitu betul yang tadi menjadi agen perubahan sosial yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan solusi bisnis dan hingga pada akhirnya mendorong kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Contohnya pemberdayaan di bidang pendidikan, pertanian, dan lingkungan pedesaan. Nah, mulai dari sekarang coba teman-teman dibuka telinganya lebar-lebar, dibuka matanya lebar-lebar, kira-kira permasalahan apa yang krusial yang terjadi di lingkungan sekitar aja, jangan jauh-jauh, dan yang maksudnya yang bisa teman-teman kerjain secara realistis, jangan yang idealis, oh saya ingin menurunkan tingkat kemiskinan atau ingin menaikkan ekonomi Indonesia sampai dengan 8% lah, itu kan ya maksudnya bagus tapi terlalu utopis, terlalu idealis gitu. Terus kemampuan yang kita punya apa? Nah, jadi harapannya teman-teman di sini memiliki kesadaran untuk mengkawinkan atau mengkonekkan antara masalah yang terjadi di masyarakat sama potensi yang teman-teman punya gitu. Dan realistis ya, terukur gitu, karena akan jadi tugas kuliah atau luaran dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini gak ada tugas, gak ada UAS, gak ada UTS, adanya adalah project gitu ya, project, yaitu project sociopreneurship gitu ya. Jadi kemudian sociopreneurship, nah ini tuh beriringan juga sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs gitu. Jadi harapannya mahasiswa sociopreneurship ini berkontribusi gitu ya, untuk bisa ikut berkontribusi pada target SDGs nomor satu, yakni pengentasan kemiskinan, karena berdampak juga secara ekonomi, dan yang kedelapan pertumbuhan ekonomi inklusif. Inklusif tuh bagi semuanya gitu, bukan cuma eksklusif bagi segelintir orang aja. Jadi SDGs tuh ini tuh pembangunan berkelanjutan yang seluruh dunia tuh fokus ke sini, teman-teman. Jadi ada beberapa poinnya. Nah, setidaknya sociopreneurship ini membidik poin pertama sama ke-8. Teman-teman bisa cari datanya di internet tentang SDGs ini. Kemudian menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal melalui bisnis sosial. Jadi sekali lagi jangan yang idealis, karena kita misalkan yang butuh modal 20 miliar, oh susah banget gitu ya. Karena kan yang bisa teman-teman ini lakukan aja. Contoh misal gitu ya, ini aku suka banget dari sampah jadi berkah. Misalkan teman-teman ngeliat nih
permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat teman-teman itu adalah sampah plastik misalkan. Hingga pada akhirnya teman-teman bikin ide, yuk kita ubah sampah jadi berkah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan ibu-ibu di sekitar untuk bisa mengelola sampah tersebut untuk di-reuse atau digunakan kembali. Misal cangkang kopi yang dibentuk sedemikian rupa jadi apa? Jadi tas, misalkan atau jadi taplak meja atau misalkan limbah-limbah jahit gitu ya kayak misalkan kain-kain bekas diubah jadi elap gitu ya kain perca gitu ya jadi keset atau jadi selimut. Nah, itu luar biasa gitu kan tanpa modal sekalipun, butuhnya jaringan. Contohnya yang saya harapkan sih seperti itu, teman-teman. Mendukung pembangunan berkelanjutan dengan inovasi sosial dan teknologi. Nah, ada juga teman-teman namanya lebih tinggi lagi gitu ya, techno-social entrepreneurship atau menggabungkan teknologi, entrepreneurship dan sosial. Pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu bisnis sosial. Nah, dibantu sama teknologi. Contohnya pembelajaran dan praktik di era Merdeka Belajar untuk membentuk oh ini contohnya ya tadi kita bisa.com. Nah, dia tuh platform crowdfunding atau apa sih? Platform apa sih aplikasi yang bisa menghimpun dana donasi gitu kan itu pakai aplikasi juga contohnya seperti itu. Kemudian tantangannya apa sih gitu ya untuk sociopreneurship ini? Tantangannya adalah ya berkelanjutan secara finansial, pengelolaan sumber daya gitu ya, dan hambatan sosial politik gitu. Kadang kalau misalkan lebih besar lagi gitu ya, riak-riak dari depan belakang atas bawah gitu ya hambatan sosial politik juga kadang terjadi gitu ya karena kan apa sih karena ada uang yang dihimpun di situ ada berbagai kepentingan pada akhirnya. Kemudian peluangnya apa sih potensi besar di Indonesia dengan sumber daya manusia produktif dan kebutuhan sosial yang tinggi. Jadi sebetulnya kita butuh banget sociopreneurship di Indonesia karena kan jumlah penduduk Indonesia juga 200 juta lebih orang gitu ya. Potensinya luar biasa sekali dengan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Artinya apa? Ada yang kaya gitu ya, ada yang sejahtera, ada yang sangat sejahtera, sejahtera dan prasejahtera. Nah, yang si prasejahtera ini butuh pemberdayaan dari kita biar berdaya sama rata gitu. Setidaknya mereka bisa hidup layak gitu. Dengan cara apa? Kita membuka peluang usaha gitu ya. Kemudian peran sosiopreneur sebagai jembatan antar bisnis dan pemberdayaan sosial. Jadi intinya sociopreneurship adalah jalan mulia untuk menciptakan dampak sosial nyata sekaligus membangun bisnis berkelanjutan. Jadi bukan cuma bermanfaat untuk kita sebagai pelaku bisnisnya, tapi untuk masyarakat. Ingat ya, kata kuncinya adalah masyarakat. Yang kedua adalah mengubah mindset dari mencari kerja menjadi pembuka lapangan kerja yang memberdayakan masyarakat. Nah, jadi harapannya lulusan dari mata kuliah ini, mahasiswa terinspirasi bukan cuma jadi pekerja gitu ya, tapi jadi pengusaha yang memberdayakan. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini tugas ya untuk minggu depan. Yuk sama-sama sebelum nanti kita ngomongin bisnis model, ngomongin modal mungkin, terus ngomongin ide bisnisnya gitu ya mau bisnis apa memberdayakan masyarakat yang mana yuk kita kenal dulu diri kita gitu ya sebetulnya kita tuh siapa sih apa kelebihan kekurangan kita terus ancaman dan tantangan peluang di luar tuh apa sih yuk. Jadi teman-teman nanti sebelum pertemuan minggu depan cari kertas HPS di kertas HPS boleh di apa ya di laptop boleh gitu ya tapi pakai kuadran ini gitu ya pakai matriks ini namanya analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari strength kekuatan kemudian weakness ancaman kemudian opportunity peluang kemudian T-nya threat. Threat itu ancaman sorry. Nah, jadi di sini ada dua kuadran, teman-teman. Ada internal, ada eksternal, ada dari dalam dan dari luar. Nah, cuma teman-teman coba identifikasi 5 hal yang jadi kekuatan atau strength teman-teman yang secara internal dari dalam. Oh, contoh, oh saya tuh bisa public speaking. Oh, saya tuh punya modal. Misalkan, oh saya tuh punya tempat untuk mendukung sociopreneurship ini ya. Terus, oh saya punya jaringan gitu ya. Terus, oh saya eh, kenal gitu ya sama pemangku kebijakan misalkan kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bertanya ke dalam hati gitu ya, mengidentifikasi apa sih yang menjadi kelemahan diri teman-teman. Oh, yang pertama tuh
saya tuh kesulitan untuk memiliki mitra, misalkan mitra di bidang apa gitu ya. Kemudian yang kedua, saya kesulitan untuk bisa melakukan dokumentasi gitu ya, dari kegiatan saya. Oh, yang ketiga, saya kesulitan apa gitu ya. Boleh teman-teman identifikasi sendiri. Kemudian itu kelemahan gitu ya, pointer aja 3 sampai 5 lah kelemahan yang teman-teman rasain di diri teman-teman gitu ya. Teman-teman kenali, bertanya lagi. Kemudian kita akan beranjak ke yang dari luar. Opportunity itu apa sih? Peluang yang dari eksternal tuh yang kita bisa manfaatkan tuh apa sih? Oh, ternyata saya punya mitra gitu yang bisa nge-support modal misalkan kayak gitu ya. Dan treat ancaman. Oh, ternyata pebisnis sejenis tuh sudah banyak gitu ya. Kita sebagai kan jadi ancaman kan kalau kompetitor gitu ya. Ah, kira-kira sebagai pendatang baru apa yang harus kita lakukan? Nah, pokoknya ini cobain dulu bikin analisis SWOT ya, teman-teman, dari diri sendiri. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa minta bantuan AI gitu ya, ChatGPT boleh, Meta AI boleh, atau Gemini boleh. Teman-teman tulisin dulu profil teman-teman gitu ya. Saya adalah seorang di sifat saya gini gini gini. Tolong buatkan analisis SWOT-nya gitu. Boleh nggak? Ya boleh gitu ya, pakai AI gitu. Tapi based on prompt yang teman-teman bikin sendiri, based on profil yang teman-teman bangun sendiri. Karena apa? Karena sejatinya teknologi kan adalah alat untuk mempermudah kehidupan seseorang gitu. Ya, jadi sementara ini itu yang bisa saya sharekan teman-teman gitu ya. Oke, saya izin stop screen dulu. Nah, jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan teman-teman mempresentasikan gitu ya, analisis SWOT teman-teman. Bisa dipahami ya. Jadi tugasnya sekarang satu, silahkan tuliskan di kolom komentar nama lengkap, eh, fakultas, jurusan, sama NIM ya. Itu sebagai bukti kehadiran. Nanti minggu depan kita akan nge-coaching gitu ya, membahas tentang analisis SWOT teman-teman. Jadi kalau bisa sudah di print out gitu ya, atau ditulis dan double. Saya minta satu, buat teman-teman satu. Gitu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.